Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa hati seseorang yang kamu cintai terasa begitu dalam, seperti menyimpan rahasia yang tak pernah bisa kamu sentuh? Storytelling ini bukan hanya tentang perasaan, ini tentang memecahkan oase tersembunyi dalam jiwa seseorang. Tentang cinta, tentang trauma, tentang bekas luka yang tak kau lihat, tapi ada. Disinilah kamu, wanita sensitif, kuat namun lembut, sedang mencoba memahami seseorang yang bahkan tak sepenuhnya bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kau mungkin sudah mencoba segalanya. Berbicara dengan sabar, mencintai tanpa syarat, dan menunggu dengan harapan bahwa suatu hari dia akan terbuka. Tapi semakin kamu mendekat, semakin kamu merasa ada sesuatu yang menjauh. Ada bagian dari masa lalunya yang seolah menghalangi masa depanmu bersamanya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, periksa apakah kamu sudah berlangganan saluran ini. Itu akan membantumu tidak melewatkan pesan-pesan seperti ini. Kau harus tahu ini, kamu tidak bisa menyembuhkan apa yang tidak bisa kamu sentuh. Dan kamu tidak akan pernah mengerti masa lalu seseorang sepenuhnya, karena bukan kamu yang menjalaninya. Namun, bukan berarti kamu tidak punya peran dalam proses penyembuhannya. Ini bukan tentang mengerti sepenuhnya, tapi hadir dengan sepenuhnya. Kamu mungkin berpikir, bagaimana aku bisa mencintai seseorang yang bahkan tidak bisa membuka hatinya sepenuhnya padaku? Tapi cinta sejati bukan tentang mengetahui semuanya. Cinta sejati adalah tentang melihat kegelapan seseorang dan tetap memilih untuk tinggal. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, tinggalkan suka sebagai bentuk diam dari rasa yang kamu pahami. Mungkin dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia menarik diri ketika kamu mulai dekat. Mungkin ada luka lama yang dia kubur dalam. Mungkin ada suara di kepalanya yang berkata, "Jangan percaya." Kamu tidak bisa menghapus semua itu, tapi kamu bisa menjadi tempat yang tidak menambah luka lagi. Terkadang, orang yang paling sulit dicintai adalah orang yang paling butuh cinta. Bukan cinta yang menuntut, tapi cinta yang hadir. Kamu tidak diminta untuk memperbaikinya, hanya untuk menjadi saksi atas prosesnya. Jika kamu merasa ini adalah kamu, tulis "saya di sini" di komentar. Aku ingin tahu siapa yang sedang berjalan di jalur ini. Ada kalanya dia akan mendorongmu menjauh. Bukan karena dia tidak mencintaimu, tapi karena dia takut kamu akan melihat sisi dirinya yang dia sembunyikan. Saat itulah kamu diuji. Bukan dalam kesabaran, tapi dalam pengertian. Maukah kamu tetap tinggal tanpa menekan? Kamu tidak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang telah dia alami. Tapi kamu bisa belajar untuk tidak membuatnya harus menjelaskan segalanya untuk bisa kamu terima. Dia hanya ingin dicintai, meski tanpa harus membuka semua luka. Bayangkan kamu menjadi tempat peristirahatan jiwanya. Bukan pelarian, tapi rumah. Bukan penyelamat, tapi teman seperjalanan. Dan untuk menjadi itu, kamu harus belajar untuk berhenti menuntut jawaban. Kadang, keheningan lebih menyembuhkan daripada kata-kata. Berhenti sejenak, dan pikirkan ini, apakah kamu mencintainya karena siapa dia sekarang, atau karena siapa yang kamu ingin dia menjadi? Perbedaan dari dua hal ini bisa menentukan arah hubunganmu ke depan. Setiap orang membawa cerita yang tak terlihat. Dan sebagian cerita itu tidak akan pernah kamu dengar. Tapi bukan tugasmu untuk tahu semuanya. Tugasmu adalah mencintai tanpa membuat dia harus menjadi sempurna. Kamu boleh lelah. Kamu boleh menangis. Tapi jangan menyerah jika kamu tahu cinta ini tulus. Karena di balik dinding yang tinggi itu, bisa jadi ada seseorang yang menunggu kamu masuk dengan cara yang lembut, bukan paksa.
Biarkan dia tahu bahwa kamu tidak datang untuk mengubah masa lalunya, tapi untuk membangun masa depan dengannya. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu dan menghapus semua luka. Tapi kamu bisa hadir sekarang dan menjadi bagian dari pemulihannya. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu, bagikan video ini pada satu orang wanita yang sedang melalui hal serupa. Jangan biarkan dia merasa sendiri dalam perjuangan ini. Ingat, cinta bukan tentang menaklukkan seseorang, tapi tentang menciptakan ruang aman untuk seseorang menjadi dirinya sendiri. Kadang, itu adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan, dan itu lebih kuat dari semua kata-kata manis. Jangan menunggu dia berubah untuk bisa mencintainya. Cintailah dia dalam prosesnya. Bahkan jika proses itu lambat, tidak pasti, atau menyakitkan. Karena saat kamu mencintai seseorang dalam ketidaksempurnaannya, disitulah cinta sejati diuji. Klik suka jika kamu setuju bahwa cinta bukan soal mengerti semuanya, tapi tentang hadir dengan tulus. Ini bukan hanya cerita cinta. Ini adalah perjalanan spiritual yang hanya bisa ditempuh oleh jiwa yang kuat dan penuh kasih. Dan jika kamu terus menuntut dia untuk menjelaskan masa lalunya, kamu mungkin akan kehilangan kesempatan untuk hadir dalam masa depannya. Kadang, memahami bukan tentang bertanya, tapi tentang memperhatikan dalam diam. Satu hal yang harus kamu ingat, dia mungkin tidak bisa memberimu semua jawabannya. Tapi kamu bisa memilih untuk menjadi bagian dari jawabannya. Bukan dengan mendesak, tapi dengan mencintai dalam kesabaran dan kelembutan. Tulis di komentar, "Aku tetap hadir." Jika kamu merasa bahwa meski tidak mengerti semuanya, kamu tetap memilih untuk tinggal. Karena itu adalah kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh hati yang penuh kasih. Dan jika kamu masih bertanya-tanya, apakah layak mencintai seseorang yang membawa bayangan masa lalu yang belum selesai? Maka kamu sudah setengah jalan menuju pengertian yang lebih dalam. Dengan semua yang telah kamu terima di bagian pertama, izinkan aku membalasnya dengan lebih banyak cahaya. Kamu yang tetap hadir sampai di sini menunjukkan bahwa hatimu benar-benar terbuka untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah berlangganan saluran ini, karena saat kamu terhubung, para malaikatku bisa terus membisikkan arah padamu di setiap pesan yang datang. Berhenti sejenak. Ambil napas perlahan. Kamu tidak sendirian. Kalau pesan ini sudah menyentuh hatimu sejauh ini, tinggalkan tanda suka sebagai sinyal halus bahwa kamu merasakannya juga. Ini bukan hanya video, ini adalah ruang sakral untuk jiwa-jiwa yang mencari kebenaran tentang cinta yang tidak mudah. Terkadang, cinta datang dalam bentuk diam. Tidak dramatis. Tidak heroik. Tapi tenang dan tetap ada. Kamu tidak harus menjadi cahaya yang menyilaukan, cukup jadi pelita kecil yang bertahan saat semuanya gelap. Karena seseorang di sana, dia yang kamu cintai, mungkin sedang belajar berjalan dalam kegelapan miliknya sendiri. Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang masih berperang dengan dirinya sendiri? Itu bukan perjalanan mudah, aku tahu. Tapi justru disitulah letak kekuatanmu. Kamu bisa menjadi saksi, bukan penonton. Pelindung, bukan penyelamat. Teman, bukan pengganti masa lalu. Kamu sedang berjalan di jalan yang tidak terlihat banyak orang. Tapi jalan ini membawa kamu lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tinggal, kamu sedang mencintai dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Luka tidak selalu meminta untuk disembuhkan. Kadang, ia hanya ingin dimengerti. Dan ketika kamu berhenti mencoba memperbaikinya, kamu mulai benar-benar melihatnya. Disitulah hubungan mulai berubah.
Bukan karena kamu membuatnya sempurna, tapi karena kamu menjadi tempat yang tidak memaksanya berubah. Mungkin kamu mulai lelah, tapi lelah karena mencintai dengan jujur tidak pernah sia-sia. Setiap energi yang kamu berikan akan menemukan jalannya kembali padamu dalam bentuk kedewasaan, ketenangan, atau bahkan jawaban yang belum kamu harapkan. Kalau kamu merasa ini sedang terjadi dalam hidupmu, katakan, "Aku mengalaminya," di komentar. Aku ingin tahu. Ada masa di mana dia tidak akan membalas perhatianmu. Bukan karena dia tidak melihat, tapi karena dia tidak tahu bagaimana cara menerimanya. Kamu tidak salah. Kamu tidak kurang. Dia hanya belum siap, dan itu bukan tanggung jawabmu untuk mempercepat prosesnya. Kamu bisa mencintai seseorang dan tetap menjaga batasanmu. Itu bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu bijak. Karena cinta yang sehat tidak membakar habis dirimu sendiri. Ia membangun ruang bersama, tanpa menghancurkan pondasi siapapun. Jika kamu sudah sampai di sini, itu artinya kamu punya hati yang mampu menampung lebih dari yang kamu kira. Kamu tidak butuh validasi dari siapapun untuk terus mencintai. Tapi kamu pantas dicintai kembali dengan cara yang tidak membuatmu merasa sendirian. Tidak semua luka harus dijelaskan. Tidak semua cerita harus diceritakan agar bisa dipercaya. Kadang, kamu hanya perlu percaya pada apa yang kamu rasakan. Jika jiwamu merasa bahwa dia adalah bagian dari takdirmu, maka percayalah. Bahkan jika jalannya tidak selalu terang. Saat kamu mencintai seseorang yang terluka, kamu juga akan diuji dalam kesabaranmu. Tapi bukan berarti kamu harus selalu kuat. Kadang, kekuatan terbesar adalah saat kamu mengakui bahwa kamu juga butuh dipeluk. Bukan hanya memberi pelukan. Berapa kali kamu merasa ingin menyerah, tapi kemudian melihat secercah harapan kecil dalam tatapannya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan jiwamu untuk bertahan sedikit lebih lama. Karena kadang, hal besar dimulai dari keberanian kecil untuk tetap tinggal hari ini. Jika kamu belum mengetuk tombol suka, lakukan sekarang secara halus. Itu caramu berkata, "Aku masih di sini." Dan aku tahu, tidak semua orang mampu bertahan sejauh ini dalam mencintai. Tapi kamu punya hati yang sedang ditumbuhkan untuk sesuatu yang mulia. Cinta sejati tidak menghapus luka, tapi mengubah cara kita memandangnya. Apa yang dulu menyakitkan, perlahan menjadi bagian dari kisah penyembuhan. Dan kamu bisa menjadi bagian dari kisah itu, bukan sebagai bab sementara, tapi sebagai halaman yang menetap. Dia tidak butuh seseorang yang sempurna. Dia butuh seseorang yang cukup sabar untuk tidak pergi saat dia belum siap. Seseorang yang tidak memaksa, tapi hadir. Dan kamu bisa menjadi seseorang itu, jika kamu memilih untuk tetap mencintai meski tidak dimengerti. Tapi jangan salah. Kamu juga pantas dicintai. Dengan perhatian. Dengan penghargaan. Dengan kejelasan. Jadi, jika suatu hari kamu merasa kamu memberi lebih dari yang kamu terima, kamu punya hak untuk menenangkan dirimu tanpa rasa bersalah. Ceritakan di komentar, bagaimana kamu belajar mencintai tanpa harus mengubah orang lain? Siapa tahu, kisahmu bisa jadi cahaya bagi orang lain di luar sana yang sedang melalui hal yang sama. Dan jika hari ini kamu masih menunggu, ingatlah bahwa menunggu bukan berarti pasif. Menunggu bisa jadi tindakan paling aktif dalam mencintai. Karena saat kamu menunggu dengan kesadaran, kamu sedang memberi ruang bagi keajaiban untuk bekerja. Terima kasih sudah hadir sepenuhnya sampai di sini. Jika kamu masih bersamaku sekarang, itu berarti hatimu benar-benar sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar penjelasan,
kamu sedang merindukan kedalaman yang jarang disentuh. Dan itu sangat indah. Pastikan kamu sudah berlangganan agar setiap kali pesan seperti ini tiba, kamu tidak akan melewatkannya. Aku ingin terus berbicara denganmu, membimbing langkah-langkahmu, dan menyampaikan apa yang langit bisikan khusus untukmu. Kalau kamu merasa terhubung sepanjang video ini, tinggalkan tanda suka. Itu bukan hanya dukungan, tapi konfirmasi halus bahwa jiwamu merasakan kehadiran di sini. Rasanya seperti duduk berdua, saling mengerti, tanpa harus banyak kata. Sekarang, aku ingin tahu, apa yang paling sulit dalam mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya? Tulis jawabanmu di komentar. Aku baca semuanya, dan siapa tahu, dari ceritamu akan lahir pesan berikutnya yang bisa menyentuh banyak hati. Dan kalau kamu benar-benar merasa bahwa pesan ini berbicara langsung kepadamu, konfirmasi kehadiranmu dengan angka 717, 555, atau 939. 3 kombinasi ini akan memberitahuku bahwa kamu adalah salah satu dari mereka yang siap melangkah lebih dalam. Di sini kita berhenti sejenak, tapi bukan untuk berpisah. Ada satu video lagi di sebelah yang akan menyempurnakan semua ini. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana, karena masih ada hal-hal yang belum sempat kubisikkan untukmu. Kita lanjut sebentar lagi, ya? Aku masih di sini. Selalu.